Bahwa Al-Imam di antara yang menyebutkan hati ada 3 macam adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Hati itu terbagi 3. Ada hati yang sehat, itu hati orang-orang mukmin, ya, yang beriman pada Allah Ta'ala, bertauhid pada Allah Azza wa Jal. Ya, dia tidak melakukan kesyirikan dan yang lainnya. Dia cinta pada Allah. Ya, hati yang sehat. Kemudian yang kedua ada hati yang mati. Hati yang mati adalah hati orang-orang kufar yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya, itu hati yang mati. Setelah sampai pada mereka dalil, sampai pada mereka risalah Allah, mereka tetap tidak mau. Ini adalah hati yang mati. Ya. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit. Al-qalbul marid. Hati yang sakit ini berada di tengah antara yang sehat dan yang mati. Ya. Nah, tergantung penyakit yang ada pada hati ini. Bisa jadi dia sembuh, jadi sehat. Bisa jadi dia mati karena sakit ini. Ini dijelaskan oleh di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, ketika seorang, ya, bagaimana seorang mengetahui hati yang berpenyakit? Ya, dia lebih tahu tentang dirinya. Karena masalah hati, masalah pribadi. Tidak ada orang bisa membaca hati seseorang. Nah, oleh karena itu kalau ada gejala, fenomena dalam diri kita, ada semacam penyakit dalam diri kita, penyakit hati, di antara yang paling berbahaya adalah ragu kepada agama Allah. Syak fillah atau fi dinillah. Ragu, kurang yakin, ya. Apa ada hari kiamat? Kok dari dulu hanya ngomong kiamat, kok tidak terjadi. Ini bahaya, ya. Jadi dia ragu. Dia tidak mantap. Ini penyakit yang berat. Jadi ada kelas penyakit yang berat yang harus segera ditangani. Ada penyakit ringan dalam hati itu. Ya. Ada penyakit yang lebih ringan dari itu. Jadi penyakit hati disebut oleh para ulama, di antaranya ragu pada agama Allah, kemudian penyakit nifak, ya, ada kemunafikan, ya. Kemudian ada juga penyakit yang hasad, dengki, angkuh, sombong, ya. Melihat diri lebih dari yang lainnya. Dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati. Maka ketika kita merasa ada hal itu, harus kita berupaya untuk menyembuhkannya, menghilangkannya. Bagaimana caranya? Dan meminta pada Allah Ta'ala. Allah yang menyembuhkan. Semua penyakit lahir dan batin yang bisa menyembuhkannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penawar hati yang paling utama adalah kalamullah. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-82. Ya, Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un." Ya. Wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka membaca kalamullah ini adalah penawar utama bagi penyakit hati. Kemudian yang kedua, di antara upaya untuk menyembuhkan hati, yaitu melawan terhadap penyakit itu. Sekarang misalnya, ada tetangga kita atau saudara kita membeli mobil. Kita ini iri, kok dia beli, aku enggak. Ya. Kemudian muncul hal-hal yang tidak nyaman dalam hati kita. Maka harus melawan hal itu. Bagaimana cara melawannya? Kita datangi orang yang membeli mobil itu. Kita doakan dia. Ya. Allah semoga Allah berkahi, Masya Allah mobilnya bagus. Ya. Jangan tunjukkan sama sekali hasad. Kadang-kadang ada orang hasad. Ketika dia melihat tetangganya mempunyai sesuatu, dia mengucapkan dari lisannya, oh, saudara saya punya lebih bagus dari ini. Itu hasad namanya. Ya. Itu kalimat-kalimat menunjukkan penyakit hasad dalam dirinya. Bahwa dia dengki. Minimal diam. Tidak usah ngomong. Lebih utama kita mendoakan. Jadi kalau ada hasad dalam diri kita, harus dilawan. Dan berbuat yang sebaliknya. Ada saudara kita lewat. Hati kita tidak senang sama orang ini. Tapi juga tidak tidak berdampak,
maka kita harus melawan. Ya, kita datangi orang itu. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sehat walafiat. Jadi dilawan. Ketika dia melihat seseorang, hati kita menyuruh menoleh, ya jangan lihat, dilawan. Itu perasaan itu dilawan. Kita datangi, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Karena kadang-kadang begitu. Orang kalau ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, ketika dia melihat orang itu, dia ingin sebelum orang itu lihat, dia menghilang. Ya. Ini ada pada manusia. Maka kita melawan perasaan itu. Ya. Kemudian berdoa pada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah agar Allah berikan pada kita hati yang sehat. Agar Allah bersihkan hati kita, bersihkan niat-niat kita. Jadi dengan berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Banyak dalam kitab-kitab tentang bagaimana membersihkan diri ya bagi seorang mukmin, itu disebutkan oleh para ulama, khususnya dalam kitab-kitab tentang tazkiyatun nufus. Ya, membersihkan jiwa. Itu banyak disebutkan tentang bagaimana seorang menyembuhkan ya atau menangani penyakit-penyakit hati. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.